Banyak yang gak punya mental anak tapi mental budak. Pelayanan supaya upahnya dapat. Di dalam Lukas 15 ini ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak bungsunya minta warisan, papanya kasih. Lalu gak lama anak bungsu ini jual semua warisannya dan pergi foya-foya. Singkat cerita dia melarat, jatuh miskin, kerja ngurus kandang babi. Dia sangat lapar sampai dia mau curi makanan babi, ampas makanan babi. Tapi tidak diberikan kepada dia dan akhirnya dia sadar akan keadaannya dan dia berpikir gini, pegawai-pegawai bapakku hidup lebih baik dari aku. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang karena dia akan minta ampun sama papahnya. Apa yang terjadi? Ketika papahnya lihat dia dari jauh, papanya tiba-tiba jadi jatuh belas kasihan. Sambut dia, kasih dia jubah yang baru, cincin yang baru, kemudian bikin pesta buat dia. Nah kakaknya yang sulung, the good boy, anak sulung yang selalu di rumah bantu bapaknya, marah. Kita baca ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara dengar, kadang-kadang kita jadi orang Kristen, kita ikut Tuhan tuh udah lama. Mungkin bahkan kita lahir di keluarga Kristen. Bertumbuh besar di dalam gereja, pelayanan mungkin udah tahunan. Kita hafal Alkitab mungkin luar kepala, rajin puasa, rajin ibadah. Tetapi ada yang salah dengan kekristenan kita. Ada yang mungkin seperti anak sulung. Sikapnya gini, seolah-olah melayani, memberi, itu untuk supaya bisa mendapatkan sesuatu dari Bapa. Banyak kan orang-orang yang pelayanan dan menabur, itu dengan satu harapan. Bahwa dia akan mendapat sesuatu balik. Usahanya akan diberkati. Tuhan akan mengembalikan taburannya. Ya atau iya? Saya suka Anda jujur. Anak sulung ini tinggal serumah sama papahnya. Ingat, anaknya ayahnya cuma berapa? 2. Yang bungsu udah ambil warisannya. Berarti yang tersisa punya siapa? Punya dia. Anak sulung selalu dapat yang lebih banyak biasanya, betul nggak? Apalagi anak laki-laki, di keluarga Chinese apalagi. Nah, anehnya gini, dia merasa dia udah kerja keras, dia taat sama papahnya, tapi kok dia nggak pernah dikasih lembu, anak lembu buat pesta-pesta sama teman-temannya. Aneh nggak menurut Anda? Attitude orang-orang Kristen yang berpikir bahwa mereka melakukan ini supaya dapat sesuatu dari Tuhan. Padahal gini, dia tinggal minta. Dia tinggal minta. Papanya bilang, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa yang gak bakal dikasih sama papanya kalau dia minta? Amen. Orang Kristen banyak yang gak punya mental anak tapi mental budak. Pelayanan supaya upahnya dapat.